Pemirsa, Sandika Mahbengi, sosok yang berusia 22 tahun, warga desa Wihni Bakong, Kecamatan Silihnara, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh tidak menyangka tindakannya membela harta dari aksi pencurian mesin kopi milik bibinya harus jatuh dan juga justru menjadikan dirinya menjalani proses hukum hingga ditetapkan terdakwa dengan ancaman pidana 1,6 tahun penjara. Sandika Mahbengi terpaksa harus berurusan dengan penegak hukum usai dirinya melakukan pemukulan terhadap pelaku pencuri mesin kopi milik bibinya. Tindakan Sandika Mahbengi memukul pelaku pencurian berinisial F terjadi pada 16 Agustus 2025 yang lalu. Semula kasus ini sudah ditangani oleh Polsek Silihnara dan dilakukan upaya damai. Namun karena tidak ada titik temu, prosesnya pun berlanjut pada penetapan Sandika sebagai tersangka pada Oktober 2025. Hingga Sandika sudah menjalani sidang tahap pertama di Pengadilan Negeri Takengon dan didakwa 1 tahun 6 bulan penjara. Pada akhir Desember 2025, Jaksa Penuntut Umum pun menyatakan Sandika bersama 3 rekannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sama kaget bang, ketika saya didakwa sebagai tersangka bang, tersangka di muka ini, sedangkan saya di sini sebagai korban, karena mesin bibi saya yang hilang bang. Masa bisa pencuri bisa melaporkan korban? Pemirsa, untuk membahas kasus keponakan yang menjadi tersangka usai menganiaya maling yang mencuri mesin kopi milik bibinya, kami terhubung dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat sore, Mas Hipnu. Ini kan kalau kita ingat ada kasus di mana suami menjadi tersangka karena mengejar pelaku jambret atas istrinya. Nah, sekarang ada lagi nih kasus keponakan yang menjadi tersangka setelah menghajar maling yang mencuri mesin pembuat kopi milik bibinya. Nah, sebenarnya sebagai warga, bagaimana posisi hukum warga jika melakukan melawan bentuk pencurian dan kemudian melakukan tindak kekerasan? Itu seperti apa posisi warga yang menjadi korban? Ya, jadi begini Mas, dalam ilmu hukum kita harus hati-hati, jangan sampai istilahnya main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Kan ini kan kalau kita lihat dalam suatu media bahwa itu ada suatu pencurian, kemudian pencuriannya kemudian diproses dengan delik pencurian, tapi dalam kemudian beberapa lama ada seseorang yang melakukan penganiayaan dari pencuri tadi. Nah, disitulah kita sebagai warga betul melakukan suatu mungkin pembelajaran ya, tapi harus dalam batas-batas yang waktu, batas-batas yang wajar, yang kemudian kalau toh sudah dianiaya segera diserahkan kepada pihak yang berwajib. Karena dalam suatu konteks hukum memang kasuistis ya, ada yang memang begitu ditangkap langsung dianiaya. Tapi ini kan suatu konteks hukum yang berbeda antara penganiayaan dan pencurian. Gitu. Pencuriannya suatu delik sendiri. Kalau kita lihat ada terkait dengan anak, tapi juga penganiayaan juga delik tersendiri. Jadi tidak bisa disatukan. Beda dengan kasus-kasus yang lain, penganiayaan, pencurian mungkin langsung dilakukan suatu kalau warga masyarakat itu generating, langsung dihajar. Nah itu juga sebetulnya salah. Tapi itulah yang tindakan-tindakan spontan yang kemudian juga sulit untuk dikatakan sebagai bentuk pembelaan atau yang lain, karena suatu dimensi yang berbeda, delik penganiayaan dan delik pencurian gitu. Jadi untuk warga, misal mereka di posisi sedang terjadi tindak kejahatan, agar tidak dijerat oleh tindak pidana, delik penganiayaan ataupun sebagainya, itu batasannya seperti apa ketika kita bisa membela diri akan harkat, martabat dan juga harta yang terancam? Ya, dalam situasi kasus ada jeda. Ada jeda waktu itu yang menentukan, yang kadang-kadang kapan terjadi pencurian, kemudian kapan terjadi penganiayaannya, kan gitu. Kalau itu sebagai bentuk spontanitas, saya kira itu suatu yang wajar, karena spontanitas. Lah,
itulah yang saya kira harus dilihat secara objektif dalam melihat kasus ini. Saya paham, mungkin loh ini pencuri kok malah apa namanya sudah korban kok diajar dan sebagainya. Itu memang hukum memang kita harus melihatnya secara detail, objektivitas suatu perkara yang terjadi. Dengan demikian sebagai bentuk main hakim sendiri dalam suatu kasus dalam batas-batas tertentu memang dilarang kalau sampai kelewat batas. Tapi dalam batas-batas tertentu, dalam hal sebagai bentuk pembelajaran dan kemudian dilaporkan pihak yang berwajib, saya kira itu suatu yang mungkin agak bisa dipahami ketika spontanitas. Nah, di situ yang kita harus membedakan kapan spontan, kapan di luar spontan. Gitu. Nah, batas-batas tertentu, kapan spontan, kapan tidak itu indikatornya melihatnya dari mana, Mas, untuk menentukannya? Waktu jeda yang terjadi. Jadi suatu tindakan penganiayaan itu akibat sebagai dendam atau sebagai kemarahan. Nah, kita harus lihat sebagai kemarahan warga memang itu salah. Kemarahan warga kalau sampai karena kita harus juga meletakkan pada seseorang sebagai hak asasi manusia, kan gitu kan. Ini debatable memang, dalam konsep ini debatable. Apakah sebagai bentuk pelindungan atau tidak. Tapi saya melihatnya di Aceh ini ada suatu jeda, ada suatu yang berbeda. Beda dengan yang terjadi di kemarin, yang di Jogja, itu spontanitas. Oke. Nah, pertanyaannya apakah ini spontanitas ataukah tidak? Kalau spontanitas agak sedikit ada asal-asalan pemaaf, tapi kalau tidak spontanitas, saya kira itu juga bagian dari suatu kehati-hatian penegak hukum untuk menentukan suatu delik penganiayaan atas korban yang bersangkutan. Gitu. Baik, jadi jeda waktu ini yang menentukan apakah delik ini digabungkan secara utuh menjadi delik pencurian saja atau dipisah, ada pencurian, ada penganiayaan, seperti itu? Ya, karena objeknya berbeda-beda. Karena TKP-nya berbeda-beda. Ini yang dilihat. Jadi jangan sampai dijadikan satu perbuatan dengan 2 TKP. Ini adalah satu perbuatan, 1 TKP. Juga satu perbuatan, 1 TKP. Kalau kita melihat seperti itu. Dengan demikian, objektivitas penanganan perkara, polisi saya kira harus mulai seperti itu. Tapi kalau kasus tadi yang berbeda kaitannya spontanitas, ya itu kita harus hati-hati dalam seperti ini. Ini apakah kaitannya emosi massa yang dalam suatu batas-batas atau emosi massa yang betul dalam situasi yang luar biasa sehingga terjadi ada suatu penganiayaan. Tapi dalam konteks itu yang disebut main hakim sendiri. Sehingga kadang-kadang ini yang menjadikan tadinya ingin memberikan suatu pembelajaran atas suatu pelaku kejahatan, tapi kena masalah penganiayaan. Nah, ini yang harus menjadikan juga hati-hati bagi masyarakat pun untuk melakukan suatu pembinaan ataupun pembelajaran ataupun apalah yang terjadi terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Mas, tapi mungkin tidak kalau memang kasus ini bergulir karena pelakunya masih di bawah umur sehingga memang concern polisi lebih melihat bagaimana situasi psikologis dari pelaku yang masih di bawah umur ini sehingga perlu dilakukan tindakan untuk yang sang keponakan ini juga dipidanakan. Ya, sebetulnya ini memang ini kan bermula dari pencurian, kemudian yang terkait dengan kejahatan yang lain dan itu dilakukan anak. Jadi kalau bisa memang Polres tempat itu melakukan tindakan-tindakan alternatif. Apakah tidak dimungkinkan adanya restoratif? Apakah tidak dimungkinkan adanya suatu mediasi? Kan gitulah. Kan anak dan orang dan lihat kasusnya juga saya kira mungkin dalam batas-batas yang situasi yang bisa mungkin dipahami sebagai bentuk kenakalan anak kan gitu kan. Anak sehingga anaknya jadi korban dan bersangkutan. Ini saya kira suatu kecerdasan penegak hukum yang bersangkutan bahwa semuanya tidak berujung pada litigasi. Oke, kalau kita lihat lagi pelaku yang masih di bawah umur dari kasus ini, hak apa yang bisa didapatkan seorang anak sebagai pelaku dan bagaimana anak ini harus bisa mempertanggungjawabkan kejahatan yang sudah dilakukan? Nah, kalau terhadap anak di bawah umur itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang kemudian bisa dilakukan suatu diversi. Diversi itu suatu pengalian, suatu persidangan. Sehingga jangan sampai anak ke depan itu menjadi trauma. Ini yang saya kira harus di follow up sebagai penegak hukum, anak-anak sebagai masa depan, sebagai korban, itu harus mendapatkan suatu perlakuan khusus. Sehingga sampai pelakunya kalau orang dewasa pun mendapatkan hukuman yang luar biasa. Kalau pelakunya anak berhadapan dengan hukum, itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga dalam hal anak,
penyidikannya pun juga penyidikan anak, penuntutnya penuntut anak, persidangan juga anak. Berbeda dengan peradilan-peradilan orang dewasa. Termasuk hukuman pun tidak ada hukuman maksimal seperti orang dewasa. Karena berpikir negara bahwa maksimal anak itu kalau sampai terjadi pelaku anak, itu tidak lebih dari 13 tahun. Sehingga kalau toh anak itu umur 18 tahun, tambah 13 berarti 31. 31 ke sana masih bisa mengisi kehidupannya di masa depan. Baik, Mas Ibnu terakhir, apa yang perlu dicermati oleh masyarakat agar ujung-ujungnya tidak menjadi tersangka ketika mencoba untuk membela diri? Ya, gini, memang kita itu negara hukum. Sehingga segala tindakan itu harus dimaknai sebagai aturan hukum. Sehingga jangan sampai melanggar hukum. Nah, gitu. Oleh karena itu dalam hal kalau toh sampai memberikan pembelajaran kepada pelaku kejahatan, jangan sampai kita diadakan sebagai bentuk eigenrechtting, main hakim sendiri. Karena di kita itu ada penegak hukum. Siapa itu polisi, siapa itu kejaksaan, apa itu pengadilan. Sehingga kalau ada masalah-masalah yang seperti itu, walaupun seemosi apapun, harus segera dilimpahkan kepada penegak hukum. Sehingga terhindar dari masalah-masalah tentang penganiayaan yang dituduhkan pada orang yang memberikan pelajaran tersebut. Baik, jadi memang harus diserahkan kepada aparat penegak hukum ya. Terima kasih pengamat hukum pidana Hipnu Nugraha sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.